Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi yang indah ini. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Saya rindu untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kita boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi semua karena Tuhan. Mari untuk beberapa menit ke depan saya rindu kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan dalam kehidupan, setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan setiap penyembahan kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan, sebab Engkau setia dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami tidak setia Tuhan, tetapi Engkau tetap setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tangan kita, kita sembah Dia.
dan kami boleh bernafas, kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kesetiaan Tuhan dan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami telah menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini setiap pujian kami, setiap tepuk tangan kami Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami, secara famili kami Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah Tuhan melindungi, percepatkan langkah kaki mereka Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Membuka ibadah kami Tuhan pada pagi hari yang indah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang penuh dengan kecemasan karena ada virus corona dan lain sebagainya. Tapi kita percaya bahwa di awal tahun 2021 ini ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tahun ini akan menjadi tahun pembebasan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan pujian yang berkata, saudara dengarlah sangka kami. Pujian yang berkata, bila takut membayar dan hati berguna. Kita akan tetap memandang kepada Tuhan itu sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bila takut membayar dan hati pandang terus pada kuasa naik
sementara hidup di dalam ketakutan, tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan merasakan ketenangan dan kekuatan. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mulai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu yang berkata, Bapa sungguh hati. Segala yang kau
karena Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah memberikan persembahan yang pertama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang luar biasa, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga setiap taburan firman-Mu yang akan kami terima saat ini Tuhan, pastinya akan menjadi jawaban, menjadi kekuatan, menjadi motivasi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hidup. Hidup. Amin. Karena Yesus hidup, Dia membawa kita hidup memasuki tahun 2021. Ya, kalau Yesus mati, kita mungkin nggak masuk tahun 2021. Ini pembuktian bahwa Tuhan kita luar biasa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mengenal beberapa waktu yang lalu seorang kepala geng terkenal di Jakarta. Kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat menista kemanusiaan, ya, membunuh dan menyakiti orang, bukan tempeleng tapi dengan alat-alat tajam, dan akhirnya dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Masuk dalam penjara Cipinang nggak cukup, dia harus dibawa ke Nusa Kambangan. Beberapa waktu yang lalu kita dengar masa hukuman dia sudah selesai karena di dalam penjara berkelakuan baik. Nah, sementara dalam penjara dia diwawancara oleh wartawan. Wah, dia menyaksikan bagaimana Tuhan lawat dia di penjara. Tuhan menolong dia, menyadarkan dia, membuat dia bertobat. Sehingga sebelum dia keluar dari penjara, undangan-undangan dari gereja-gereja hamba Tuhan ingin mendengar kesaksiannya. Ya betul, ketika dia keluar dari penjara, dia diundang ke sana kemari untuk memberitahu kesaksian bagaimana dia sudah berubah, dia sudah bertobat di penjara. Tetapi beberapa waktu kemudian, setelah dia menghirup udara bebas, ya, dia bersaksi kiri kanan, muncul lagi kelakuannya yang lama. Ya. Antar keluarga besar dia, ya, cuman masalah pembagian uang yang belum jelas, ya. Barang yang mau dijual mestinya segera baru dibagikan, rupanya barang ini belum terjual. Dia menganggap saudaranya itu sudah menjual, mengambil uang dia. Dia langsung siapkan kembali kelompoknya, cari orang ini dan mau dibunuh. Orang ini nggak kena, tapi teman-teman daripada saudaranya ini sendiri yang kena, dibunuh. Geger Jakarta waktu itu. Sampai Kapolri bilang, masa Indonesia kalah sama preman, masa polisi kalah sama preman, cari orang itu, cari sampai di mana, tangkap. Dan akhirnya dengan segala macam sombongnya mereka berpikir kebal. Ternyata Kapolri yang sekarang Ibam Aziz, saya angkat topi, dia nggak pernah mundur dengan teroris, radikalis, premanisme, dia tidak mundur, dapat tangkap, sekarang lagi diproses. Ya, jadi pertanyaan, apakah sebagai orang Kristen, nah notabene ini orang Kristen, dia membesarkan Tuhan, meninggikan Tuhan, atau merendahkan Tuhan dalam hal ini? Jawab kira-kira. Meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, atau mengecilkan, mengerdilkan, menghina Tuhan Yesus? Menghina, mengecilkan. Kita tidak usah mau sepertinya kesaksian hebat di panggung di gereja itu, puji-pujian hebat, membesarkan Tuhan. Tuhan sudah besar, nggak usah kita besarkan, Dia sudah besar.
Nggak usah ditinggikan, dia sudah tinggi. Nggak usah, memang dia segala-galanya. Tapi yang membuat kebesaran Tuhan itu turun, kerdil, kecil, diinjak-injak adalah pengikut-pengikutnya yang tidak mentaati perintahnya. Itu yang saya ingin beritahu. Ya, kalau KKR ya Tuhan dibesarkan, dimuliakan. Tapi ketika kita masuk dalam dunia bisnis, dunia perdagangan, pekerjaan kita, masuk di dalam kegiatan kita sehari-hari, disitulah kita dilihat apakah Tuhan Yesus dibesarkan atau dikecilkan dalam hidup ini. Nah, kita akan lihat sebentar. Orang Kristen, KTP Kristen, tapi ini yang kita harus lihat. Tema kita tahun ini, coba kita baca 2, 3. All glory to the King of King. Artinya segala puji, segala hormatkan, kebesaran hanya bagi Raja di atas segala raja. Nah, mari kita akan baca ayat ini. Ya, kita akan baca ayat ini. Yohanes 3 ayat 30. Ini ada di sini, tapi kecil. Coba munculkan yang besar. Yohanes 3 ayat 30. Ya, mari. Boleh kita berdiri semua, kita akan baca ayat ini, ya. Kecuali Ibu Gembala, saya prioritaskan duduk dulu. Ya. Haleluya. Yohanes 3 ayat 30, dia berkata demikian, 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sekali lagi 2, 3. Puji Tuhan, silakan dulu. Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nah, tadi saya katakan membesarkan Tuhan bukan karena kita ada di gereja memuji Tuhan. Itu betul. Pujian penyembahan memuji dan membesarkan Tuhan. Iya, hari Minggu. Tetapi hari Senin membesarkan Tuhan atau mengecilkan Tuhan. Hari Selasa meninggikan Tuhan atau merendahkan Tuhan. Hari Rabu, ya, mengagungkan Tuhan atau merendahkan Tuhan. Hari Kamis membuat Tuhan bangga. Saya punya pengikut-pengikut yang hebat, ya. Atau Tuhan sedih. Kenapa pengikut saya begini? Katanya dari penjara sudah bilang sudah bertobat, sudah nggak mau melakukan, baru keluar beberapa bulan masuk lagi. Karena apa? Masalah yang sama. Berarti kita menghancurkan nama Yesus dalam hidup ini. Ketika orang ini ketangkap, pertama kali orang bilang, kesaksiannya hebat. Katanya orang Kristen, sudah bertobat di penjara. Kok begini lagi kelakuannya? Katanya orang Kristen, katanya anak Tuhan Yesus, katanya pengikut Kristus, kok begini kelakuan? Yang dia hujat bukan nama orang itu, bukan keluarganya, bukan sukunya, tapi dihujat pertama, katanya anak Tuhan. Katanya orang Kristen, kelakuan begitu. Yang malu siapa? Orang itu memang nggak tahu malu. Orang itu sudah tidak punya hati, sudah tidak punya rasa. Yang malu siapa? Yang malu siapa dalam hari ini? Yang malu siapa? Tuhan Yesus Kristus yang malu. Tegakah saudara tiap hari Minggu memuliakan Tuhan, hebat di gereja. Hari Senin mempermalukan Tuhan, hari Selasa merendahkan Tuhan, hari Rabu mengecilkan Tuhan, hari Kamis menghina Tuhan, hari Jumat membuat Tuhan itu tidak punya nilai, hari Sabtu melecehkan Tuhan. Hari Minggu datang lagi membesarkan. Apa itu? Ibadat, pujian, penyembahan itu bagus. Tapi kita mulai ukur hari Senin, Selasa sampai Sabtu. Apakah hidup ini membesarkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, atau merendahkan Tuhan? Nah, kita akan lihat, ya. Supaya kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya di gereja kelihatan orang alim, orang kudus, lalu di luar gereja orang kudis, kaskado.
Tahu kaskado sama dengan kudis yang sudah borok. Nah, kita lihat ayat ini kita sudah baca, tapi saya ingin akan lebih dalam lagi. Bagaimana Yesus direndahkan? Tadi saya sudah sentil sedikit. Bagaimana Yesus direndahkan dan siapa yang mengecilkan, merendahkan dan memfitnah Tuhan? Ya, siapa? Mari kita baca. Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 9. Kolose 3 ayat 5. Siapa yang merendahkan, siapa yang mengecilkan, siapa yang menghujat? Mungkin tidak dari mulut kita yang menghujat Tuhan, tapi orang yang tahu siapa kita, orang akan bilang, katanya orang Kristen, katanya orang suka ibadat, katanya orang takut Tuhan, kok kelakuannya begitu. Ini. Jadi saudara, kita berhadapan dengan diri kita, bukan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu besar. Gak ada kita, dia hidup. Gak ada kita, dia tinggikan. Kita inilah yang seringkali tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, gembel, busuk, bau, tidak punya nilai seperti saya. Diangkat oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan. Sombongnya ajubillah. Ketika kita merendahkan Tuhan, berarti kita menyombongkan diri kita. Kata sombong itu, Tuhan ingatkan saya 2 kali dalam ayat kompas saya bilang, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Meskipun saya hamba Tuhan, ada kalanya pikiran saya, kata-kata saya, perilaku saya sombong di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan hajar saya dengan penyakit TBC. Ya, di akhir tahun Tuhan ingatkan lagi, hati-hati kau ya. Saya angkat kau. Kalau kau di kampung, kalau kau tidak kenal aku, jadi gembel atau bandit, mungkin di Nusa Kambangan. Sekarang kamu bisa ada di mimbar, tahu diri ya, Polrepi tahu diri, tapi nggak mempan. Tuhan tegur dengan keras. Saya bersyukur saya punya Tuhan yang mau memperhatikan saya, bukan hanya dengan lemah lembut dia tegur, tapi dengan tegas. Kasih TBC supaya dia tahu, kalau nggak ada saya siapa sih dia? Sombong loh, ya. Nah itu saya nggak bilang saudara, saya nggak bilang saya, ya. Nah saya ingin baca ayat ini bersama-sama, ayat 5 saya, ayat 6 dan bergantian 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala, saudara. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Ya, bersama-sama kita baca ayat 9, 2, 3. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini ayat ini dikasih kepada orang bukan yang baru bertobat, bukan. Itu memang hidup mereka di situ. Gelap, rusak, hitam, busuk. Itu termesti kita sebelum kenal Yesus. Itulah kehidupan kita yang baru ayatan yang kita baca itu. Tetapi ketika kita ditebus oleh darah Yesus, ketika kita percaya Yesus, ketika kita diangkat, bukan yang digembel dan bandit yang saya bilang, tapi kita dianggap sebagai manusia. Seboleh saudara ukur, ketika saudara ada di pergaulan di mana saja, ketika saudara sebagai orang Kristen ada perbedaan, pasti ada. Nah perbedaannya kita lihat, ini kita harus lihat. Kalau dulu itu biasa, tapi ketika kita bertobat ada perbedaan. Kembali lagi ayat 7, ayat yang, ayat kelima. Sebab itu matikanlah. Ini berbicara kepada orang yang sudah percaya, sidang Jumat, saudara dan saya, bukan kepada orang luar yang belum tahu Yesus. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Nah ini, duniawi ini yang merendahkan Yesus dalam hidup kita. Itu disebabnya anak muda, orang tua, ibu bapak, matikan hal yang duniawi. Kita memang hidup di dunia,
Tapi kita tidak melakukan hal-hal yang duniawi. Nah, apa hal duniawi itu? Yaitu percabulan. Saudara lihat di dunia maya, ya, bertaburan itu gambar-gambar porno dan segala macam ajakan berbuat mesum, sampai kita lihat di Polda sekarang bikin ribut, dan saya tahu itu yang ribut itu adalah orang percaya Yesus. Dia buat mesum, dia rekam, dia lepas ke dunia maya. Apa itu enggak menjijikkan? Apakah itu enggak merendahkan nama Yesus? Nah, ini sama ingin tahu, beritahu supaya kita waspada, kita hati-hati. Ya, bukan saja orang yang di luar, kita ada dalam lingkungan ini. Percabulan. Mata kita mungkin sudah jahat, lihat ini dan itu, dan akhirnya kita terpengaruh. Kita tidak berbuat, tapi Alkitab bilang ketika kita melihat lawan jenis lalu tergerak syahwatmu, maka engkau sudah berzina dengan orang itu dalam hatimu. Itu Matius 5 ayat 28. Nah, ini memang tidak mudah. Tetapi Tuhan ingin supaya kita betul-betul mata kita dikuduskan, hati kita dikuduskan. Bukan hanya pria, wanita, semua, yang bapak, yang ibu. Kalau anak-anak muda masih biasa, tapi lebih gila itu bapak dan ibu. Sudah punya anak, sudah cucu, tapi mata-mata gila. Mau jadi contoh apa? Di keluarga nggak jadi contoh, apalagi di hadapan Tuhan. Waduh, tua-tua keladi. Nah, tahu-tahu kalau orang sudah bilang tua-tua keladi, belakangnya apa? Bukan memuliakan Tuhan, tua-tua keladi. Itu adalah kata-kata pujian tapi bantingan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu ada terusan. Tua-tua keladi, sudah tua, anak sudah merenjek, mengaku bujana. Nah, itu dia. Siapa yang dipermalukan? Bukan Anda, tapi Tuhan Yesus dipermalukan. Tuhan tidak mengajar hidup dalam percabulan. Tidak. Hati, pikiran kami, mata kita harus dikuduskan. Itu sebabnya di hari-hari ini saudara punya teknologi modern, tapi jangan sampai kita hancur dari teknologi itu. Kalau kita tidak waspadai, menggunakan gadget kita, hancur dengan hal yang pertama, percabulan. Di sini gampang kan? Saya bangun hotel, saya bangun motel kok. Kalau dulu masih pakai telepon, sekarang cuma janjian, jam sekian kita ketemu di motel, jam sekian kita ketemu di hotel, lantai sekian, kamar sekian, sudah selesai. Apa? Itu terusan, tinggal masuk di kata percabulan. Nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak muda, nggak ada orang tua. Sama. Itu sebabnya kita jaga. Kalau kita tidak jaga mata hidup kita merendahkan Tuhan. Orang tidak lihat, oh lihat tiap hari ini bertambah ibadat, wah baju, dasi, jas, nggak tahu di otaknya rusak karena percabulan. Karena ini kan nggak ada orang yang tahu. Saya pernah ketemu ada seorang pengurus gereja. Waktu ada orang bilang, oh iya ini bercabul. Dia bilang begini, mana fotonya, mana saksinya. Masa ada orang bercabul? Lu lihat gua bercabul ya. Itu pemimpin gereja gila. Ya. Sudah kenyataan tapi dibela. Karena apa? Memang dia juga ikut-ikutan berbuat begitu. Jadi yang satu bilang, lu bilang gua buka lo. Apakah Tuhan ditinggikan, direndahkan dalam pengurus pimpinan gereja yang seperti ini? Saya kan bicara bukan tatanan jemaat, tatanan atas. Percabulan itu dia sikat semua. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus waspada. Saya nggak banyak bicara mengenai ini. Satu, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Keserakahan ini yang membuat, kalau saya boleh katakan, yang memalukan orang Kristen. Keserakahan. Gaji sudah besar, fasilitas sudah luar biasa, tunjangan sudah biasa, nama sudah dikasih, menteri sosial, memalukan. Diangkat, mendapat kehormatan dari presiden, dari rakyat. Mau rampas uang rakyat, memalukan. Tuhan tidak kompromi. Menteri, apalagi kita yang biasa-biasa, menteri aja Tuhan bilang, comot dia, tangkap dia, jemput dia di bandara, jangan kasih lolos.
Dia mengkhianati rakyat. Dia mengkhianati firman-Ku. Tuhan kan yang bilang, jangan engkau ingin barang punya orang. Saudara bekerja di kantor, ada lihat duit, nanti sebentar singa ambil, saya lewat belakang, saya ambil. Hati-hati. Hati-hati. Uang itu adalah kerja Tuhan. Jangan saudara pikir, oh enggak apa-apa kok uang. Mensos, ambis. Makanya waktu saya ke bank, orang bilang saya orang kolot, orang kuno, paling kuno. Saya datang di Bank Mandiri, saya datang di BCA. Pak, zaman sekarang kan sudah pakai banking. Bapak mesti pakai buku, mesti 2 orang. Oh, bagaimana Pak? Saya balik begini. Kau tahu nggak? Itu direktur-direktur bank suka korupsi apa? Karena mandat ada di tangan dia, tidak ada kontrol. Lihat direktur kamu, jangan banyak mulut kau. Uang nasabah kamu timpah. Karena dia punya otoritas tinggi, tidak ada 2 orang. Dan untuk mengontrol keuangan itu dia. Coba bayangkan seorang kepala cabang bisa curi uang nasabah 22 miliar di bank. Karena nggak ada kontrol. Sebabnya kalau saudara tahu, saudara kurang dalam keuangan, minta Roh Kudus berikan hikmat, kendalikan saya. Ya, supaya saudara tahu. Uang panitia saya harus dengan Pak Sosiawan. Saya nggak ada. Kalau saya, ya, apalagi kalau suka kasih ATM, sudah selesai. Ya itu ada, tapi kosong. Bohong, mencuri, maling. Di Jalan Mangga, saya bikin di Bank Mandiri. Itu Bank Mandiri udah tahu. Oh Bapak, kenapa? Kenapa nggak pakai ATM? Jangan banyak mulut loh. Lu kuat, gua nggak kuat. Ini uang gereja. Makanya saya harus pakai pendamping, saya harus pakai buku kuno saya. Tapi itu lebih aman daripada saya rampok uang gereja. Tahu nggak lo? Malu itu orang Mandiri, malu. Kamu kuat, saya nggak. Makanya saya kontrol diri saya, pakai sistem saya sendiri. Keuangan di sini siapa yang pegang? Saya, Pak Wijaya. Karena saya nggak mampu untuk masalah itu. Saya tahu saya nggak mampu. Tolong saya dikontrol. Ibu bapak juga begitu. Kalau nggak, tolong saya diproteksi. Karena ini keserakahan ini menteri. Bayangkan hanya menteri gaji apa kurang, fasilitas kurang. Mau pesan lagi, tolong ambil dari situ ya. 10.000 setiap paket. Bayangkan, saudara punya, saya punya, dicuri sama dia. 10.000 itu berasa buat orang susah. Kalau buat dia nggak berasa, itu menteri sosial yang lama nggak berasa. Karena dia gajinya ratusan juta. Memalukan. Sebagai orang Kristen memalukan. Mensos itu. Saya teriak. Rekam kasih tahu. Ke partai yang angkat itu kasih tahu. Dan saudara tahu. 2 menteri di jajaran ini dari kalangan Kristen turun. Saya nggak tahu yang menteri kesehatan. Saya nggak tahu persoalan. Tapi saya ambil contoh yang menteri sosial. Memalukan. Merendahkan nama Yesus. Menghina nama Yesus. Katanya orang Kristen. Begitu kelakuannya. Yang kena pertama ketika kita melakukan hal yang tidak baik, nama Yesus. Itu sebabnya saudara mulai berpikir, mulai dari pikiranmu, kata-katamu, perbuatannya dikuduskan, dan minta kendali Roh Kudus. Anak muda, Anda tidak lepas dari masalah percabulan. Orang tua, Anda tidak terlepas dari masalah keserakahan. Anak muda juga demikian. Itu sebabnya kita kembali kepada tema. Kalau kita mau menikah Yesus, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga kelakuan. Ketika kita kendalikan itu, otomatis Tuhan Yesus dimuliakan. Boleh bilang amin? Kalau tidak, otomatis Tuhan direndahkan. Gak usah kamu bilang, Tuhan saya turunin kamu. Gak perlu, kelakuan kita saja Tuhan sudah direndahkan. Nah itu sebabnya saudara, saya hanya 2 kata yang saya ambil. Nah yang di bawah saudara renungkan di rumah. Seringkali itu datang muncul dalam hidup kita untuk merendahkan kita. Untuk merendahkan kita juga. Coba saudara lihat ayat 5 terus 6, 7. Bukan hanya Tuhan yang direndahkan. Nah ini. Tetapi sekarang buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, kata kotor keluar dari mulut, buang. Itu merendahkan diri kita kalau kita tidak koreksi dan kita hidup di dalam apa yang dikatakan ini. Ini adalah mata pelajaran. Saya tahu. Kalau anak-anak kan ada ilmu ukur, ilmu bumi, ilmu sejarah dan lain-lain. Nah, kita sebagai anak Tuhan setelah kita masuk sekolah, ini sekolah
Itu mata pelajaran. Dan setiap hari itu diuji. Kata-katamu minggu ini udah bagus belum? Minggu depan dites lagi. Wih, ini ada kata-kata yang miring. Robah. Itu ada yang beritahu Roh Kudus. Itu. Pengawas kita Roh Kudus. Itu sebabnya jangan kita lari dari Roh Kudus. Roh Kudus minta dikawal saya ini supaya saya hidup dalam kebenaran. Karena itu tiap hari akan diuji. Dan ketika ini sempurna, kita akan sempurna dengan Yesus. Sorga bagian kita. Kalau di dunia aja ada rapor tiap 3 bulan. Di sorga juga ada rapor yang bikin itu Roh Kudus. Kamu belum selesai dengan masalah keserakahan. Percabulan belum selesai. Ingat terus, maju terus. Baca firman, berdoa, Anda akan lolos. Hanya itu dia punya cara. Bukan cara dari bulan. Bukan. Cara semua ada dari sini. Untuk menyelesaikan persoalan kita. Yang merendahkan Tuhan dan merendahkan diri kita. Jangan cuma bilang Tuhan yang direndahkan, kita juga direndahkan sebagai orang percaya. Saya tidak lama di situ. Masuk bagian kedua. Bagaimana Yesus dibesarkan? Nah ini. Kolose pasal 3 ayat 12 14. Ya, kita cepat. Tinggal berapa menit? 2 menit. Kalau bisa menitnya itu digeser sedikit ya. Kolose 3 ayat 12. Mulai kita baca. 2, 3. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Saudara, ayat 13, 2, 3. Ya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini yang kita harus kuat. Bukan yang tadi. Ini. Ketika kita melakukan hal-hal ini, saya tidak uraikan. Itu otomatis Yesus dibesarkan. Yesus ditinggikan. Yesus dimuliakan. Yesus diagungkan. Siapa dia? Oh, anak Tuhan. Oh, pantas. Mulutnya manis, mulutnya tidak ada kata-kata kotor, tidak ada caci maki. Oh, kamu belajar dari mana itu, Nak? Kamu belajar dari mana itu, Pak? Saya belajar dari Tuhan Yesus. Saya juga mau belajar kalau saya di rumah, ambur-adul hidup saya. Itu banyak orang yang dimenangkan karena kesaksian hidup melihat orang Kristen yang hidup benar, menjadi terang, menjadi garam, bukan menjadi gelap, yang memalukan nama Yesus. Ini yang kita perlu jaga. Membesarkan Tuhan tidak perlu kita teriak, oh Tuhan itu sebesar. Tidak, kelakuan, kata-kata pikiran kita yang dibenarkan dan kita pertahankan itu otomatis itu membesarkan nama Tuhan. Dan supaya saudara lihat bagaimana seorang rasul, dia membesarkan nama Tuhan padahal dia penjahat. Orang pintar, orang cerdas, mendapat kehormatan tapi dia rela. Dia buang itu supaya Yesus dibesarkan dalam hidupnya. Saudara baca, saya tidak uraikan tapi saya baca ayat ini saja buat saudara, yaitu Paulus bagaimana dia rela merendahkan dirinya untuk Tuhan dibesarkan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 ini kita baca bersama-sama ayat terakhir. Nah, ini yang perlu kita renungkan sebagai orang Kristen. Kita harus lewat ini. Ini salib. Untuk membesarkan Tuhan kita harus lewat salib. Ya, bukan melalui tato. Lu belum tahu siapa gua. Bukan melalui ini, tapi melalui salib. Nah, salib itu kita tidak pikul seperti Yesus, tapi kita pikul dalam kehidupan sehari-hari. 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Siapa? Paulus. Karena ada teman-teman sejawatnya bilang, "Alah, apa itu Paulus? Apa? Dia anak kemarin kan baru gabung. Kok apa?" Tapi dia bisa membuktikan bahwa dia rela masuk penjara, berkali-kali dicambuk. Kanon waktu dilakukan di Aceh. Pertama kali kanon. Karena itu syariat. Yang berteriak pertama Amin Rais. Itu tidak manusiawi. Kenapa dicambuk? Paulus 5 kali dicambuk. Dan tidak boleh, ketentuan hukum Taurat tidak boleh lewat 40. 39 stop. Jedah, besok sini lagi kamu. Sikat lagi. Habis belakangnya. Untuk siapa? Untuk Yesus dimuliakan dalam hidup dari Paulus. Kita baru dapat cemooh, baru dapat caci maki.
Lu belum tahu gua, awas lo, gua pulang ambil parang, gua potong kepalamu. Lu belum tahu siapa gua. Dia nggak tahu dia orang Kristen, orang percaya Yesus, mau sombong dengan dia punya galaknya itu. Tidak ada siapapun galak. Saya mau tanya orang galak itu, coba sekarang dia masuk di rumah sakit Sulianti Santoso, Sulianti Saroso, nggak usah pakai masker, masuk aja kalau lu jago, masuk. Saya mau lihat kalau pulang lu utuh. Ya, jago, boleh jago di luar, masuk di Sulianti sana, pergi. Nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat. Kita semua habis di mata Tuhan itu. Tuhan rentahkan, Tuhan banting kita. Banyak lagi, terus lagi. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Dia dilempari batu sampai mati. Ini Paulus. Sampai dia bilang saya melihat sorga. Itu waktu dia lemparin di batu. Dirajam dengan batu. Orang Israel kalau rajam batu cuma dengan lempar 1 biji di kepala. Tok. Katanya lempar 1 dia sudah kelengan. Batu kedua, batu ketiga, batu keempat, batu ke-1000. Sampai dia terkumpul, mati di situ. Itu orang Israel. Sadis. Ya, untuk menerapkan Taurat, untung kita tidak hidup dalam zaman Taurat. Kalau hidup dalam Taurat, tiap hari ada yang dirajam dengan batu. Mati, nggak ada urusan, itu memang melanggar hukum. Kita hidup dalam kasih Kristus, dia kasih pengampunan, tapi jangan sombong. Dia kasih ingat, bertobat kamu, saya ingatkan kamu, saya tidak hukum kamu, tapi kamu bertobat ya. Kasih kesempatan, itu kita. Itu sebabnya terlalu sombong orang Kristen. Karena apa? Tuhan begitu baik, jadi gampang aja dia berbuat dosa. Nggak apa-apa, nanti datang sama Tuhan, minta ampun dosa. Apalagi ada gereja yang bilang, bayar, dosa diampuni, bisa dibayar. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari semua saudara-saudara palsu. Aku berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Nah, lihat ini. Kalau saya suruh saudara berpuasa, Paulus berpuasa. Siapa saudara? Dia rasul. Ya. Untuk apa? Menambah imunitas iman. Salah satu berpuasa. Kita tahan bantingan. Kita tahan kalau menghadapi tantangan. Itu berpuasa. Ini saudara lihat. Kalau saya bilang ada doa puasa, rantai doa puasa. Oh, gembala ini itu aja dia punya kerjaan. Ya, kita lagi senang-senang makan babi hai, kuyung hai, anjing hai kok disuruh puasa. Ya. Saya mau tanya, siapa yang mau jaga Anda besok? Babi hai, kuyung hai, anjing hai. Atau doa puasamu yang akan jaga Anda terhadap COVID. Saya mau tanya, tolong angkat tangan. Tolong. Karena saya ingin menjaga jemaat yang Tuhan percayakan paling tidak 10 bulan ke depan sehat. Amin. Bukan makan babi hai, anjing hai. Saudara, saksian sedikit. Waktu kami dalam keadaan yang lemah, saya kan suka masak. Duh, ingin makan perkedel. Tapi jam segini ada babi yang buka, sudah tutup. Lagi dalam doa penghayalan. Pas ada ketok pintu. Om, ini ada termos. Oh, apa termosnya? Itu benar-benar amin. Tuhan tahu segala perkara. Coba lihat. Nggak minta. Belum lagi kalau usah minta. Nggak minta sudah 1 termos. Kalau minta 4 termos datang. Itu dia. Tuhan itu baik loh. Yang saudara pikir Tuhan itu lupa. Hanya untuk masalah leher ini aja dia perhatikan. Itu dia butuh itu. Itu gembala itu perlu benar-benar babi sama kacang merah. Itu nggak minta saya. Belum, baru berhayal. Tuhan sudah kirim. Itu makanan Manado juga kita. Ada ayam kuning. Ada yang kirim ayam kuning. Puji Tuhan. Saudara, kita melayani Tuhan. Tuhan tahu segala perkara. Dia akan cukupkan, bahkan berikan kelimpahan. Ada amin? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Itu sebabnya jaga moral kita. Jaga karakter kita. Jaga etika kita sebagai orang Kristen. Karena kita sedang membesarkan, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidup ini dan di dunia ini. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ya, haleluya. Kita nyanyi itu, nyanyian. Perhatikan saudara, nyanyian ini syairnya, ya, kata-katanya itu menusuk hati dan mengingatkan kita. Siapa kita? Rambut yang ada di kepala kita dia hitung.
Dia jaga selalu kita, dia pelihara kita. Saudara tidur, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi bangun pagi, masih ada napas. Itu bukan kebetulan, tapi itu kemurahan Tuhan. Ya, kita akan nyanyikan saja. Musim berganti. Haleluya. Tapi itu kasih Tuhan tetap abadi. Ucapan syukur dan terima kasih kepadamu karena Tuhan sudah membawa kami memasuki tahun 2021. Kekurangan kelakuan kami, kerusakan moral kami pada tahun yang lalu, Tuhan masih izinkan kami hidup. Kami berdoa Tuhan supaya kami bertobat, kami berubah, kami mau ikut firman Allah sehingga melalui hidup ini Tuhan Yesus ditinggikan, Tuhan Yesus dibesarkan, Tuhan Yesus dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Tuhan berkati firman yang sudah disampaikan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah Bapak Ibu Saudara boleh berdiri, kunyanyi Hosana. Hosana
curahkan berkat. Setiap tangan-tangan yang suka memberi, Tuhan pilih dan memberkati mereka dengan limpah, karena itu adalah janji. Tengah-tengah kesulitan ekonomi, keuangan, ketika umat-umatmu berani melakukan firman Allah, maka mereka akan mendapat perhatian khusus dari Tuhan sesuai dengan firman Allah. Berkati lingkungan masyarakat di mana kami berada, berkati Jakarta Utara, berkati DKI Jakarta, berikan keamanan, kesehatan buat kota ini. Dalam nama Yesus, hanya doa orang benar yang naik hadapan yang akan menolong kota ini. Tidak putus-putus kami mendorong sini kita berdoa lingkungan di mana mereka berada untuk kesehatan kota ini. Karena kesehatan kota ini adalah kesehatan kami juga. Berkati gubernur kami, berkati presiden kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Inilah doa, inilah permohonan kami. Saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Haleluya. Rahmat heran kaya Tuhan, selamat siang saudara. Tuhan Yesus memberkati.